Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tema terakhir mengenai sistem kartu kendali. Jadi, prosedur pengurusan surat keluar biasa dan surat keluar rahasia dengan sistem kartu kendali, ya. Oke. Nah, perlu diingat bahwa sistem kartu kendali itu kan selain menggunakan 3 lembar kartu kendali, juga ada lembar pengantar, ya. Nanti di dalam sistem kartu kendali untuk surat keluar biasa dan surat keluar rahasia ini menggunakan pengantar, ya. Ini ya. Jadi begini, kita mulai dengan ini surat keluar biasa. Jadi surat keluar biasa itu ya surat rutin, ya. Ini di dalam sistem kartu kendali cukup menggunakan lembar pengantar surat biasa, ya, yang terdiri dari 2 rangkap atau rangkap 2. Nah, prosedurnya itu mulai ini ya, membuat konsep surat. Nah, pembuatan konsep surat ini dilakukan oleh di unit pengolah. Nah, kemudian surat dibuat dengan rapi dan baik, ya, kemudian disusun secara lengkap dan sesuai dengan peraturan, ya, pembuatan surat di organisasi yang bersangkutan. Nah, setelah draft surat itu di ACC, ya, oleh pimpinan, kemudian diketik, ya, lalu ditandatangani oleh pimpinan. Nah, setelah ditandatangani surat biasa itu, kemudian diserahkan kepada pencatat surat, ya, itu. Nah, kemudian pencatat surat kan ada di unit kearsipan, ya. Ini, nah, pencatat surat di unit kearsipan menerima surat beserta lampirannya, ya, kalau ada lampiran, ya. Surat itu, surat biasa ini kemudian diberi nomor dan diberi cap atau stempel dan tanggal, ya, dari organisasi yang menciptakan surat itu. Nah, selanjutnya surat yang asli beserta lampirannya, kalau ada lampirannya, ini dilipat dan dimasukkan ke dalam amplop surat, kemudian dicatat dalam lembar pengantar 1 dan lembar pengantar 2. Nah, kemudian lembar pengantar 2 ini diserahkan ke unit pengolah, dan lembar pengantar 1 beserta suratnya dan lampirannya kalau ada, ini diteruskan ke pengarah surat. Nah, kemudian pengarah surat kan ada di unit tata usaha, ya. Nah, pengarah surat ini menerima surat beserta lampirannya dan lembar pengantar surat biasa lembar 1. Nah, kemudian surat beserta lampirannya itu kalau ada, ya, diperiksa kelengkapannya, kemudian dikopi, ya, dikopi nanti untuk diarsipkan di unit kearsipan, ya. Nah, tembusan atau kopi tadi dan lampirannya ini diberi stempel dan tanggal yang sama. Nah, seperti original recordnya, surat aslinya. Nah, selanjutnya yang asli beserta lampirannya ini kalau ada dilipat, dimasukkan dalam amplop, kemudian dicatat dalam buku ekspedisi dan dikirim ke alamat yang dituju, ya. Ini, nah, cara pengirimannya ya bisa melalui ekspedisi pengiriman dan seterusnya, ya. Kemudian setelah surat terkirim, ya, salinan tadi, ya, yang dikopi tadi dan lembar pengantar 1 disimpan di pengarah surat, nah, masih di bagian tata usaha ini. Nah, kira-kira alurnya seperti ini, ya. Coba kita lihat. Jadi di unit pengolah itu dibuat surat, ya. Setelah di ACC dan seterusnya diketik, ya, itu surat yang asli kemudian digandakan ada tembusan, ya. Kemudian ini dikirim ke pencatat surat. Nah, di pencatat surat inilah kemudian surat ini asli dan tembusan ini dicatat di dalam lembar pengantar surat, ya, 1 dan 2. Nah, surat asli beserta lembar pengantar surat 1 ini dikirim ke pengarah surat,
Nah, kemudian surat yang asli yang sudah dimasukkan dilipat dalam amplop itu dikirim ke yang dituju ya, ini melalui ekspedisi. Nah, lembar pengantarnya ini tetap tinggal di bagian pengarah surat. Nah, kemudian kembali ke sini, tadi di pencatat surat kan ada surat asli dan lembar pengantar satu, ini kan sudah dikirim ke sini. Nah, kemudian tebusan dan lembar pengantar dua ini kembali ke unit pengolah ini. Nah, itu kira-kira alur dari surat luar biasa. Jadi cukup simpel ya sebenarnya. Oke, itu. Nah, kemudian kita lanjut ke ini, surat keluar rahasia. Jadi penanganan surat keluar rahasia ini sama seperti surat biasa atau surat rutin, menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Kalau yang surat biasa menggunakan pengantar surat rahasia. Formatnya sama, ya sama. Nah, kemudian begini, jadi surat rahasia itu hanya bisa dibuat oleh pimpinan perusahaan, ya, atau kepala bidang atau sub bagian di perusahaan atau kantor yang bersangkutan. Nah, kemudian dimasukkan di dalam amplop tertutup. Nah, kemudian pimpinan itu melalui stafnya meneruskan ke pencatat surat. Nah, surat rahasia langsung dicatat oleh pencatat surat dan kemudian disertakan juga dua pengantar surat rahasia ya, rangkap dua surat pengantar rahasia. Nah, lembar pengantar surat rahasia 1 itu diserahkan ke pengarah surat. Ya. Dan lembar pengantar surat rahasia 2 diserahkan pada unit pengolah. Nah, surat dan lembar pengantar 1 yang diterima oleh pengarah surat itu kemudian dicatat di dalam buku ekspedisi ekstern untuk kemudian dikirimkan ke yang dituju. Nah, setelah surat dikirim, ya, suratnya dikirim, lembar pengantar 1 tetap disimpan di ini pengarah surat. Nah, ini di bagian tata usaha. Nah, kira-kira alurnya seperti ini ya, simpel. Jadi, surat rahasia itu yang membuat pimpinan atau seseorang yang diserai tugas untuk membuat surat rahasia, kemudian dimasukkan di dalam amplop, kemudian diserahkan ke pencatat surat. Nah, biasanya di sini ada lampiran memo ya, memo maksudnya untuk ditujukan kepada siapa surat ini. Nah, kemudian oleh pencatat surat ini diketikkan di sini ya, yang dituju itu. Nah, pencatat surat juga kemudian mencatat surat ini di dalam lembar pengantar surat. Ini kan ada dua, lembar pengantar surat 1 dan lembar pengantar surat 2. Nah, setelah itu dari pencatat surat ini semuanya ini diserahkan ke pengarah surat. Ya, ke pengarah surat. Nah, pengarah surat ini suratnya ini langsung diserahkan ke bagian ekspedisi untuk dikirim ke yang dituju. Nah, lembar pengantar satunya ini tinggal di unit pengolah. Nah, lembar pengantar surat 2-nya ini tetap di bagian pengarah surat. Ya, tetap tinggal ya, yang lembar pengantar 2 tetap tinggal di pengarah surat. Lembar pengantar surat 1 diserahkan ke unit pengolah. Nah, suratnya sendiri langsung ke bagian ekspedisi untuk dikirimkan ke alamat yang dituju. Itu ya, saya kira penjelasan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.